Wali Kota Eva Duyana ingatkan warga antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Polisi terlibat perampokan dicopot dengan tidak hormat. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Wali Kota Eva Duyana mengingatkan warga Bandar Lampung untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Diprediksi gelombang ketiga COVID-19 terjadi pada Desember. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Wali Kota Eva Duyana mengingatkan masyarakat Bandar Lampung untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin. Wali Kota Eva Duyana meminta masyarakat Bandar Lampung untuk tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Apalagi Kementerian Kesehatan sudah menginfokan untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 pada Desember mendatang. Wali Kota meminta warga yang belum divaksin untuk segera divaksin. Dan meski telah divaksin, Eva meminta tetap menerapkan prokes. Eva juga meminta orang tua siswa untuk lebih memahami kondisi anak dalam mendidik. Guru juga dituntut untuk lebih inovatif dan bersabar dalam mendidik siswanya. Wali Kota hanya mengizinkan untuk siswa kelas 9 dan kelas 6. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Dan mudah-mudahan semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung semua divaksin. Dan informasi kepada seluruh warga, bagi yang belum divaksin datang ke puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita berharap vaksin yang ada di Kota Bandar Lampung semua merambah kepada seluruh masyarakat. Jangan takut, vaksin ini aman. Dan semua yang sudah divaksin tetap pakai protokol kesehatan. Karena puncaknya nanti dari pusat sudah diinformasikan bahwa bulan Desember adalah puncak dari masalah COVID-19. Nah, kita Bunda Eva berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, ayo kita bersama-sama, kita jaga daerah kita yang kita cintai ini, karena kita keluarga sehat, karena kita lingkungan sehat, karena kita semuanya sehat. Jadi kuncinya adalah kita. Dalam vaksinasi yang digelar PDIP Lampung bersama Pemkot Bandar Lampung ini, sebanyak 2.000 vaksin jenis Sinovac telah disiapkan. Wali Kota juga menegaskan bagi warga yang belum mendapatkan vaksin untuk segera datang ke puskesmas terdekat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Kepolisian Daerah Lampung mendorong percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Percepatan vaksinasi dapat mencegah gelombang ketiga COVID-19. Dari SMA mana, Dek? Ratusan warga dan pelajar di Kota Bandar Lampung antusias mengikuti program vaksinasi massal di kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga atau PEKOR Waya Halim, Bandar Lampung. Satu persatu warga dan pelajar mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari registrasi pendataan peserta vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan untuk kemudian dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Dengan terus dilakukannya serbuan vaksinasi ini, warga berharap terbentuknya antibodi tubuh dan pandemi COVID-19 dapat segera cepat berlalu. Vaksin keberapa ini, Mbak? 2. Gimana rasa sesudah divaksin ini, Mbak? Enak, lebih sehat, lebih kuat aja sih. Harapan kita, Pak, untuk selesai divaksinnya seperti apa, Mbak? Harapannya apa ya? Semoga semuanya sehat sih. Sehat, terus COVID juga cepat berlalu lah, gitu, biar normal lagi. Pencapaian sudah sangat bagus untuk Polda Lampung ini. Untuk vaksinasi satunya ini sudah mendekati 60%, 64%. Tapi untuk vaksin duanya memang kita masih sekitar 20%. Vaksin dua. Tapi kita optimis lah mencapai target untuk herd immunity ini. Untuk Desember ini kita bisa mencapai. Target vaksinasinya berapa banyak, Pak? Target persentase untuk herd immunity yaitu 60-70%. Kita vaksinasi massal untuk umum
Mau vaksin 1 boleh, mau vaksin 2 boleh. Jadi vaksin 2-nya yang vaksin 1-nya tidak dari Polri juga boleh, silakan saja. Kita siapkan Sinovac, ada AstraZeneca juga ada. Stok cukup. Berapa dosis Bang yang kita sediakan Bang untuk hari ini? Kita siapkan hari ini untuk Sinovac 800, untuk AstraZeneca-nya kita ada 1000. Berapa hari ini Bang? Ditargetkan sebenarnya untuk yang dari kemarin itu awalnya dari 3 hari, tetapi kita lihat situasi lah, kalau mungkin sudah memang mencukupi hari pertama, ya mungkin kita hari pertama ini aja. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, capaian vaksinasi tahap pertama hingga Oktober 2021 baru mencapai angka 50% dan 18% untuk vaksinasi tahap 2 dari total 6 juta sasaran vaksinasi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Percepatan vaksinasi juga dilakukan Pemkot Bandar Lampung. Kali ini vaksinasi digelar di halaman parkir Pasar Bambu Kuning dengan menyasar pedagang dan pengunjung. Wali Kota Eva Duyana meninjau langsung vaksinasi pedagang dan pengunjung pasar di halaman parkir Pasar Bambu Kuning. Vaksinasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemberian vaksin kepada masyarakat Bandar Lampung. Eva meminta masyarakat untuk tidak percaya hoax vaksin. Vaksinasi aman karena sudah lulus uji BPOM. Pemkot juga berencana akan melakukan jemput bola dengan vaksinasi dari rumah ke rumah. Pemkot juga akan memvaksin pengunjung mal. Wali Kota memastikan bahwa stok vaksin di Bandar Lampung untuk saat ini aman dan siap disalurkan ke masyarakat. Dan juga selanjutnya kita akan melaksanakan untuk di mal-mal. Besok kita akan terus vaksin 2 dulu, vaksin 2 untuk anak-anak sekolah. Jadi SMK, SMA, SMP, semuanya harus kelar minggu ini. Ya, baru Senin atau Sabtu akan kita lakukan vaksinasi untuk masyarakat yang ada di mal lagi belanja dan juga bagi masyarakat yang tidak mau vaksinasi. Kita akan datang ke rumah mereka masing-masing, kita akan berikan masukan bahwa vaksinasi ini aman untuk siapapun juga. Karena mereka masih aja menunggu hoak, mendengar hoak. Nah ini yang harus kita informasikan bahwa vaksinasi ini aman untuk siapapun juga. Pertama ya. Gimana rasanya Pak? Nggak ada rasa apa-apa. Nggak sakit Pak disuntikannya? Nanti selanjutnya mau vaksin lagi nggak Pak? Mau. Mau vaksin. Kenapa sih mau Pak? Ya karena kalau umpamanya ini, ya kalau orang bilang itu jaga corona Pak ya. Jadi mau Pak ya. Pemkot Bandar Lampung telah melakukan vaksinasi sebanyak 991.402 dosis dengan rincian dosis pertama sebanyak 642.695 dosis atau sekitar 73%. Dosis 2 sebanyak 341.891 dosis dan dosis 3 sebanyak 6.816 dosis untuk tenaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Tidak hanya di Bandar Lampung, Satgas COVID-19 di pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat juga menggenjot capaian vaksinasi COVID-19. Hingga akhir Oktober 2021, Satgas telah menjangkau 8.746 penerima vaksin dari target 18.532 jiwa. Dari data Satgas COVID-19 Kecamatan hingga akhir Oktober 2021 tercatat sudah lebih dari 8.000 warga atau sekitar 47% warga sudah divaksin. Kini masih ada 9.786 jiwa yang ditargetkan tervaksin hingga akhir 2021. Namun sesuai sasaran akselerasi capaian vaksin, Ketua Satgas COVID-19 Pesisir Selatan, Suryadi, menargetkan 50% warganya sudah divaksin pada awal November. Ia optimistis capaian vaksinasi bisa tembus 80% di akhir tahun 2021
dan menuntaskan percepatan vaksinasi hingga terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok untuk warga di wilayahnya. Sampai saat ini kami Satgas Kecamatan Brebes Selatan beserta Polres persentase kami sudah mencapai di angka 47,19% dari sasaran yang kami targetkan sekitar jumlah 18.532. Dari 18.532 ini kami sudah mencapai di angka 8.746 atau sekitar 47,19%. Sampai akhir tahun, diperkirakan ketersediaan vaksin masih aman untuk wilayah pesisir selatan. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Polisi terlibat perampokan dicopot dengan tidak hormat. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno memimpin upacara pencopotan seragam Dinas Bribka IS di halaman Mako Polresta Bandar Lampung. Kapolda berharap sanksi tegas ini bisa menjadi pelajaran bagi personel anggota lainnya. Upacara pelaksanaan pencopotan seragam dinas oknum anggota Polri yang diberi sanksi PTDH ini dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno di halaman Mako Polresta Bandar Lampung. Dalam upacara tersebut menghadirkan Bribka IS yang terlibat dalam kasus perampokan sebuah mobil milik mahasiswa. Perampokan terjadi pada 9 Oktober 2021 lalu di kawasan lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Sebelumnya, Bribka IS menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian pada Selasa 25 Oktober 2021. IS menerima sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi tegas berupa PTDH ini dilakukan terhadap Bribka IS setelah dinyatakan melanggar kode etik Polri. Dia juga melakukan perbuatan tercela, yakni terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 2 orang korbannya. Bagi ini kita melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota yang melakukan tindak pidana, dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri, karena anggota Polri adalah penegak hukum, menjaga harkam tipes, maka tidak boleh itu dilakukan. Maka tindakan tegas harus kita ambil, dan aturan internal juga ada yang mengatur hal itu, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Polri. Ada aturannya. Sanksi tegas untuk anggota Polri yang melanggar kode etik serta terlibat dalam tindak pidana ini bisa menjadi contoh bagi anggota lainnya. Kepolisian tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan tindak pidana. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, cuaca berdampak pada pembudidaya kerang hijau di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Pembudidaya kerang hijau gagal panen, akibatnya mereka merugi mencapai puluhan juta rupiah. Puluhan pembudidaya kerang hijau di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan mengalami gagal panen.
Gagal panen tersebut disebabkan terjadinya gelombang tinggi yang melanda perairan pesisir pantai timur Lampung pada beberapa pekan terakhir. Selain gagal panen, gelombang tinggi ini juga menghancurkan tiang pancang ban motor bekas dan tali yang digunakan untuk membudidaya kerang hijau. Saat ini penghasilan pembudidayaan mengalami penurunan hingga kurang lebih 90%. Dengan modal sekitar 30 juta rupiah, pembudidaya hanya mendapatkan hasil 5 juta rupiah. Gelombang tinggi pada tahun ini merupakan yang terparah selama beberapa tahun belakangan. Biasanya dari penanaman sampai panen yang memakan waktu 5 bulan dalam sekali panen, pembudidaya mendapatkan hasil 10-15 kg kerang hijau dalam satu ban. Kalau saat ini satu ban hanya mendapatkan setengah kilogram dan paling banyak 5 kg. Dari penanaman sampai panen tuh 5 bulan. Berarti 5 bulan, Pak. 5 bulan udah panen. Itu satu ban itu 15 kilo. Paling banyak, paling rendah itu 10 kilo. Kalau sekarang? Hah? Kalau sekarang, Pak? Nah kalau sekarang ini satu ban bundar itu cuman setengah kilo sampai 1 kilo. Paling banyak ada yang 5 kilo, cuman 1-2. Jadi saat ini kami mengharapkan sekali binaan dari pemerintah. Kalau nggak ada bantuan gini, Pak, kita bertahan gini bisa terancam nggak nanam lagi apa gimana gitu, Pak? Kayaknya bisa terancam nggak nanam lagi, hanya modal sisa-sisa makan paling. Para pembudidaya berharap agar Pemkab dapat mencari solusi dengan memberi bantuan berupa modal agar para pembudidaya kerang hijau tidak gulung tikar. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke liputan lain, ruas jalan lintas Kecamatan Teginendeng, Pesawaran rusak parah. Masyarakat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan rusak lintas kabupaten ini. Warga di Kecamatan Teginendeng dan sekitarnya mengeluhkan kerusakan jalan yang meluas sehingga mempersulit akses mereka untuk keluar masuk kampung ke daerah lain. Bila hujan turun, jalan lintas kabupaten ini tergenang kubangan di lahan persawahan. Hampir sebagian besar sepanjang ruas jalan desa di Kecamatan Teginendeng sudah rusak. Kerusakan paling parah di jalan desa Gerning. Akses jalan Gerning adalah jalur yang sangat vital. Jalan ini menghubungkan Teginendeng, Pesawaran, Beranti, Lampung Selatan, serta Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Ini sambung ke Semenanti. Nanti ke desa mana? Ya kalau ke sana ke Gerning. Bening. Ini termasuk wilayah mana ini? Kalau ya Semenanti itu sama Burjo. Arbojo. Ya. Jalannya sangat parah begini, Bu ya? Ya. Udah lama ini, Pak. Udah lama ya? Ya. Apa harapannya untuk kepada pemerintah? Harapannya segera diperbaiki, Pak, karena kalau hujan deras kayak gitu yang susah. Bisa lewat. Susah ya? Iya, susah lewatnya. Ini menghubungkan antara akses jalan kemana ini? Kalau ke sana bisa ke Adiluwih, ke sana juga iya lewatnya sini. Kalau yang dari arah sana, kalau ke sana, kalau yang dari sana juga bisa ke Pesawaran juga bisa. Warga di sekitar Kecamatan Teginendeng berharap agar pemerintah provinsi dapat segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Jalan ini merupakan akses penghubung antar desa di Kabupaten Pesawaran dengan Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu. Dari Pesawaran, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Budidaya cabai Jawa yang menjanjikan di Lampung Barat sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, nama cabai Jawa mungkin sudah cukup terkenal. Tapi tidak semua orang tahu tanaman asli Indonesia yang satu ini ternyata memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan.
bukan hanya dijadikan obat tradisional, cabai Jawa dijadikan tanaman tumpang sari yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Cabai Jawa merupakan jenis rempah yang masih berkerabat dengan lada dan kemukus. Tanaman ini termasuk dalam suku sirih-sirihan atau Piperaceae. Nama lainnya adalah cabia, cabai jamu, cabai Jawa, atau cabai saja. Buah cabai Jawa kering memiliki berbagai macam khasiat untuk tubuh manusia. Karena itu, cabai jamu banyak dibutuhkan sebagai bahan pembuatan jamu tradisional dan obat pil atau kapsul modern serta bahan campuran minuman. Masyarakat Pekon, Heni Arong, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat membudidayakan cabai Jawa. Cabai jamu dapat tumbuh di lahan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.259 sampai 2.500 mm per tahun. Karena itu, cabai jenis ini tumbuh subur di Pekon yang berada di kaki Gunung Seminung. Hidup sebagai tanaman perambat, masyarakat sekitar biasa menggunakan pohon hujan atau pohon kapuk yang tinggi sebagai lancarannya. Rasa pedasnya berasal dari senyawa piperin dengan kandungan sekitar 4,6%. Perawatannya pun tak serumit seperti menanam cabai pada umumnya. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman cabai jamu berusia 3 bulan dari masa tanam. Perawatan tanaman cabai Jawa meliputi penyiraman, penyiangan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Cara pemanenannya dapat dilakukan dengan memetik buah satu persatu. Untuk menjangkau buah yang di atas atau tidak terjangkau tangan, biasanya menggunakan anak tangga supaya tidak merusak tanaman. Udah mulai 2 tahun udah mulai berbuah ya. Kalau buat masa produktif dia berbuahnya 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Mulai ininya. Kalau dia matinya malah nggak ada penyakitnya nih, belum ada penyakitnya. Nggak kayak lada. Kalau lada kan sekarang udah mulai penyakit. Kalau dia malah belum ada penyakit. Tergantung lanjarannya. Kalau lanjaran tinggi terus dia naik terus tinggi. Untuk satu pohon bisa menghasilkan dalam sekali panen berapa kilo? Untuk satu pohon ini ya kalau lagi pohonnya kayak gini ya sekitar paling 5 kiloan. Produk perdagangan cabai Jawa adalah untai yang dikeringkan. Setelah dipanen, untai dijemur selama 4 hari di bawah sinar matahari. Harga jual yang cukup tinggi menjadikan cabai Jawa sebagai tanaman tumpang sari paling menghasilkan di Pekon Heni Arong. Kalau 1 bulan, kalau kayak punya saya pribadi aja ya, itu pernah nyampe 3 kintal. 3 kintal? 3 kintal. Berapa uang tuh? Kalau 3 kintal, kalau kali 35.000. 35.000. Kintalnya berarti 3,5 juta. Dapat jadi 9,5. 9,5 ya. Untuk tumpang sarinya sendiri. Ini kan termasuk tanaman tumpang sari ya. Nah, rata-rata warga sini kan punya semua nih, Bang. Kira-kira membantu perekonomian warga sendiri nggak sih? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Untuk jualnya nggak ada kendala, Bang? Nggak ada. Kita biasanya jualnya di mana, Bang? Memang tengkolak di sini ada. Tengkolak ada di sini ya? Ada di sini ya. Dia langsung ngoper ke pasaran sana. Pasaran sana. Biasanya di mana pasarannya? Pasarannya ke Lampung. Masa produktif dari cabai Jawa sendiri dimulai dari umur 2 tahun. Semakin tua usia cabai jamu, maka semakin banyak pula buah yang dihasilkan. Untuk tanaman dewasa, hasil produksi mencapai 4-5 kg per tanaman atau setara 1,5 kg buah kering. Dari Lampung Barat, Endiko Ngantung, iNews melaporkan.